Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertasalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhormatan saya kepada Bapak Muklis selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kami dari kelompok perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ingin menjelaskan bagaimana tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Yang beranggota yaitu yang pertama Muhammad Fazil, yang kedua Feni Rahmadillah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perselisihan hasil pemilu. Permasalahan pemilu di Indonesia pada dasarnya juga meliputi beberapa hal, yaitu tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Tindak pidana pemilu diselesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Walaupun sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso, tidak terdapat pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan apa itu tindak pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu atau Bawaslu bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana. Yang kemudian pidana pemilu yang kemudian akan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Apabila kepolisian kemudian menemukan cukup bukti, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sebagaimana kasus pidana lainnya, maka perkara tersebut melalui kejaksaan akan dilimpahkan kepada peradilan. Terkait pelanggaran administrasi pemilu akan diserahkan kepada KPU atau KPUD. Dengan dibantu oleh data-data dari Bawaslu dan atau Bawaslu. Dalam hal ini, Bawaslu dan Bawaslu hanya berfungsi mengurangi data-data terkait pelanggaran administrasi. Mengenai sengketa yang ditimbul dalam penyelenggaraan pemilu, diserahkan penyelesaian kepada Bawaslu dan Bawaslu. Permasalahan hukum tersebut sesatunya diserahkan kepada Bawaslu dan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Namun karena lembaga Bawaslu dan Bawaslu bukan lembaga peradilan, maka seringkali putusan-putusan tidak dipatuhi oleh banyak pihak yang bersengketa terhadap perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan Undang-Undang Dasar 1945. Maka diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi permohonan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, jelaskan bahawa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam PHPU, anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam PHPU, Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan PHPU adalah pengajuan keberatan oleh peserta pemilihan umum terhadap penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu kepala daerah, setidaknya dalam permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi, harus terdapat 3 elemen penting yang terdapat dalam permohonan. Ketiga pokok tersebut merupakan syarat formil dan materi sebuah permohonan. Pada perkara PHPU, permohonan terkait PHPU juga harus dicantumkan dalam permohonan 3 hal tersebut. Diatur dalam pasal 31
diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu identitas permohonan dan permohonan yang dituju. Yang kedua, posita atau fundamentum petindi. Yang ketiga, petitum. Syarat formal tersebut memuat identitas para pihak. Apabila terdapat keliruan dalam mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan permohonan mengalami error impersonal. Kekhilafan tersebut dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan syarat material mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal itu mengenai pokok persoalan atau posita dan alasan-alasan keberatan terhadap hasil pemilu bersangkutan dan petitum atau tuntutan. Posita dalam konsep gugatan pada hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam dua bagian, iaitu yang pertama, pengungkapan kejadian-kejadian empiris. Yang kedua, ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan atau teori yang mendukung alasan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya iaitu Feni Rahmadillah. Baik, untuk selanjutnya para pihak atau subjektum litis. Terkait dengan para pemohon dalam persidangan MK atau Mahkamah Konstitusi, tidak hanya PHBU, tidak semua orang atau kelompok serta lembaga negara tertentu dapat mengajukan diri selaku pemohon. Menurut Marwarar Siahan, tidak cukup dengan adanya kepentingan hukum saja seseorang atau kelompok tertentu, serta lembaga negara dapat menjadi pemohon. Harus terdapat alasan dalam melakukan permohonan. Alasan tersebut lumrah disebut dengan istilah kedudukan hukum atau legal standing. Marwarar Siahan menyebut banyak istilah yang mempunyai makna seragam dengan legal standing. Misalnya, persone standing in judicio, standing to sue, dan hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Pihak terkait dalam PHBU adalah orang yang berpendapat bahwa kepentingannya terkait dengan permohonan pemohon. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah pihak ketiga yang keikutsertaannya dalam persidangan disebut dengan intervensi. Apabila keikutsertaan pihak ketiga tersebut menguat posisi pihak penggugat atau either plaintiff atau tergugat gidech defendant, maka intervensi itu disebut dengan fudging. Namun apabila pihak ketiga hadir dalam persidangan dikarenakan untuk memperjuangkan kepentingan sendiri, intervensi itu disebut dengan tusen comes. Untuk selanjutnya, pihak terkait perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pasal 3 ayat 2 menentukan pihak terkait adalah peserta pemilihan umum, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, selain pemohon. Selengkapnya, pasal 3 ayat 2 berbunyi, pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri maupun atas penetapan mahkamah. Kata dapat menjadi pihak terkait bermakna bisa saja pasangan calon bukan pemohon tidak menjadi pihak terkait. Apabila pasangan calon bukan pemohon tersebut tidak mengajukan diri atau diterapkan oleh mahkamah, ketentuan tersebut juga tidak melarang pihak-pihak lain untuk menjadi pihak terkait selama memiliki alasan yang jelas yang dapat diterima oleh mahkamah. Sehingga pihak terkait dalam PHPU, Pilpres bisa perseorangan, warga negara Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu, serta panitia pengawas pemilu. Selanjutnya, objek permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pasal 4 PMK PHPU Presiden, Pilpres menentukan bahwa objek permohonan PHPU presiden dan wakil presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhinya. Yang pertama, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada terpilihnya pasangan calon sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pembuktian dan alat bukti. Dalam PHPU, alat bukti sangat penting dalam memberikan keyakinan bagi hakim untuk menentukan putusannya. Berdasarkan ketentuan pasal 10 PMK nomor 16 tahun 2009, alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri dari yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat keterangan para pihak, yang kelima ada petunjuk, dan yang terakhir ada informasi elektronik atau dokumen elektronik. Selanjutnya, tenggang waktu PHPU Pilpres. Pada pasal 5 PMK PHPU Pilpres menentukan waktu pengajuan permohonan. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 kali 24 jam.
sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Pemohonan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari pemohon. Pada pasal 15 ayat 1 PMK nomor 17 tahun 2009 menentukan bahwa putusan mahkamah terkait PHPU Pilpres harus sudah diputus dalam 14 hari sejak terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi. Pada proses persidangan dan pembuktian persidangan di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu dimulai dengan diregistrasinya pemohon di bagian administrasi persidangan Mahkamah Konstitusi untuk dicatat pada buku registrasi perkara konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, permohonan perselisihan hasil pemilu hanya dapat dimohonkan dalam waktu 3 kali 24 jam setelah penetapan hasil pemilu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Apabila terdapat pemohon yang diregistrasi setelah itu, panitia akan memberitahukan kepada pemohon, namun tidak berarti perkara tersebut tidak dapat diregistrasi. Pemberitahuan panitera Mahkamah Konstitusi terhadap daluarsanya perkara kepada pemohon hanya untuk mengingatkan pemohon terhadap kemungkinan putusan terhadap keterlambatan registrasi tersebut. Keputusan yang menentukan mengenai daluarsa tenggang waktu registrasi pemohon dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang kemudian ditetapkan dengan putusan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kita yaitu Fazil. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu putusan mahkamah. Untuk menentukan putusan mahkamah untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan rapat pemusyawaratan hakim atau RPH. Rapat pemusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak atau voting. Namun apabila dalam voting tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan. Putusan terkait perselisihan hasil pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amalnya berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2008. Junto pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008. Junto pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2009. Junto pasal 15 PMK nomor 17 tahun 2009. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perselisihan hasil pemilihan presiden atau PHPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.